Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Air Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, saat dua kubu saling maju untuk menyerang, seketika Bagatur utusan dari Ghazanhan datang bersama bala tentaranya. Seraya berkata, "Hentikan, Naiman, kau dan tentaramu harus berhenti." Lalu Naiman berkata, "Siapa yang akan berani menghentikanku?" Kemudian Bagatur menunjukkan segel Genghis Khan. Seketika semua tentara Nokres berlutut tunduk kepada segel tersebut. Melihat ini jelas membuat Naiman sangat kesal. Kemudian memerintahkan para Nokresnya untuk menyerang, namun tak ada satupun yang berdiri. Lalu dia berkata, Kau yang melakukan ini, Osman. Kau hanya mencoba untuk mengulur waktu." Dan Osman mengatakan, "Kau adalah orang yang ingin mengulur waktu. Aku menghadapimu dalam pertempuran 1 lawan 1, tapi kau adalah satu-satunya yang ingin Alpen bertarung. Apa ini? Hah? Rencanamu gagal. Itukah sebabnya kau bertingkah seperti anjing gila?" Lalu Naiman mengatakan, "Aku bersumpah pada Gok Tengri bahwa aku akan membunuhmu. Osman, aku akan membunuhmu." Sahabat, kita beralih sejenak ke Marmaracik. Setelah keberhasilannya merebut kembali benteng, Alcicek berkata, "Aktemur, ini tidak akan baik ketika ibuku mengetahui tentang rencana yang kamu buat dengan Osman Bey." Dan Aktemur mengatakan, "Alcicek, kau tahu bahwa aku harus melakukan itu. Ibu Benggi akan memahaminya." Tidak lama Benggi Hatun datang bersama beberapa alpennya. Menyaksikan kemenangan itu, Benggi berkata, "Masya Allah untuk anak-anakku, kalian mengambil kembali kastil Oktembe. Terima kasih." Dan Alcicek mengatakan, "Ya, kami berhasil, Ibu. Kami membalaskan dendam tentara pemberani kita." Lalu Benggi berkata kepada Aktemur, "Aku tahu kamu tidak akan mengecewakanku, Nak." Dengan mencium tangan Benggi, Aktemur berkata, "Ya, Alhamdulillah, kita mengambil kembali kastil, dan selanjutnya adalah Naiman." Lalu Benggi mengatakan, "Insya Allah, putriku, itu mudah, hah? Alpen bilang padaku tentang pencapaianmu. Masya Allah, siapa yang membantu kalian dari dalam?" Dan Alcicek menjawab, "Ibu, tidak ada yang membantu kami." Aktemur juga mengatakan, "Alcicek dan Alpen menyelinap masuk melalui jalan rahasia. Mereka pasti bermaksud begitu." Kemudian mereka pun pergi memasuki benteng. Kembali lagi ke Naiman. Karena menentang perintah Genghis Khan untuk menyerah, Bagatur memerintahkan para tentaranya untuk menangkap Naiman dan juga Kam. Kemudian dia menghampiri Osman seraya berkata, "Jadi, kaulah Osman, hah?" Osman juga mengatakan, "Jadi, kau adalah komandan Ghazanhan." Dan Bagatur menjawab, "Bagatur, Komandan Bagatur, kami memiliki surat yang kau kirim kepada Sultan Aladin. Turgut Bey sudah membunuhnya saat kami sampai di sana. Jadi kami datang ke sini bersama Turgut Bey. Kami menangkap pengkhianat ini." Lalu Osman berkata, "Komandan, pengkhianat ini tidak akan pernah bebas." Dan Bagatur menjawab, "Kau bisa yakin akan hal itu. Aku di sini bukan untuk membiarkan pengkhianat pergi. Sekarang dia tidak memiliki kekuatan." Namun Osman mengatakan, "Tapi aku ingin memastikan Alpenku akan ikut denganmu." Mendengar ini Bagatur bertanya, "Tidakkah kau percaya padaku, Osman Bey?" Dan Osman menjawab, "Astagfirullah, tapi kami harus mengambil semua tindakan pencegahan." Kemudian Bagatur pun pergi dari sana dengan beberapa Alpen bersamanya. Lalu Osman berkata, "Alpen, beristirahatlah sejenak. Kita akan terus berjuang. Perang baru saja dimulai. Sekarang kita akan pergi menemui Turgut Bey." Kemudian mereka semua pergi dari sana. Sementara itu, dalam perjalanan, Caleli berkata kepada Ismihan, "Kemana mereka membawa Naiman, Fede Sultan?" Dan Ismihan menjawab, "Trik permainan Osman, Caleli, tapi kita akan mencari tahu apa itu. Apakah ada kabar dari Karabul?" Dan Caleli menjawab, "Dia tahu kita akan berada di sini." Tidak lama seorang tentara datang menghampiri mereka. Kemudian Ismihan berkata kepada pria itu, "Karabul, kau akan pergi untuk mengejar Naiman. Kamu akan berjalan dalam bayangan. Kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka kejar, kamu akan mengetahui semuanya." Lalu pria itu berkata, "Seperti yang kau inginkan, pemilik semua Seljuk."
Kemudian Ismihan berkata lagi, Osman meninggalkan medan perang dengan kemenangan hari ini. Dia akan memiliki lebih banyak kekuasaan atas pinggiran negeri. Dia akan mengumpulkan para bey di sisinya juga. Tapi aku akan menghentikan itu. Kemudian mereka pun pergi dari sana. Di sisi lain hutan, terlihat Kumra Abdal tengah mencoba untuk mengobati mata Osman akibat serpihan serbuk racun yang dilemparkan Naiman padanya. Tidak lama Turgut dan pasukannya tiba. Melihat kondisi Osman yang seperti itu membuat Turgut khawatir. Namun Osman menjawab, "Tidak apa, aku baik-baik saja. Evalah, kamu menangani situasi sulit." Dan Turgut mengatakan, "Katakanlah kita mengambil apa yang tidak bisa kita lakukan dengan pedang, namun dengan otak kita. Alhamdulillah, dengan bantuan Allah." Lalu Boran mengatakan, "Kami menunggu dengan kening berkerut, tapi ternyata ujung Naiman bukanlah sengat busur, melainkan tali penjerat." Dan Osman mengatakan, "Mulai sekarang, Ghazan Han akan mengurus Naiman. Sekarang, sampai mereka meninggalkan tanah kita, Alpen kita akan mengikuti mereka untuk berjaga-jaga. Sekarang, Naiman bukanlah kekhawatiran kita. Kekhawatiran kita adalah seperti yang selalu ditaklukkan. Alpen, kita tidak akan pernah berhenti. Kita akan melanjutkan. Sekarang kalian akan mengumpulkan informasi untukku, dan kita akan melihat tempat-tempat yang akan ditaklukkan terlebih dahulu. Cerkutai, GV adalah milikmu. Kamu akan menyelidiki di sana. Kamu akan membawakanku semua yang kamu pelajari. Aikut, kamu memiliki Akhisar. Syamil, kasir Tekufinar adalah milikmu. Besungur, Lubik Kahisar adalah milikmu. Gobrus, kamu memiliki Kizil Hisar. Konur, kamu akan pergi ke Kopruhisar. Aku ingin tahu detail terkecil sekalipun. Turgut, aku tidak akan membiarkanmu beristirahat. Kita hanya akan berhenti pada kematian. Kamu akan menyiapkan poin di mana kita akan memulai penaklukan." Lalu Turgut mengatakan, "Semua yang kau katakan akan dilakukan. Evalah." Kemudian Osman berkata, "Turhan, pergi ke suku Bayrambe. Bantu mereka apapun yang mereka butuhkan. Alpen, sampai kita berbuka puasa, aku ingin semua informasi dikumpulkan. Informasi adalah kunci kemenangan." Kemudian mereka semua pergi membubarkan diri. Tidak lama Orhan dan Aladin datang. Melihat kedua putranya membuat Osman tersenyum sangat bahagia. Sahabat kita beralih sejenak ke Naiman. Tidak terima diperlakukan seperti itu, Naiman berkata, "Bagatur, segel Genghis Khan adalah milikku. Itu milikku. Kau mencurinya dariku, dan aku akan membuatmu membayar dengan nyawamu." Lalu Bagatur bertanya, "Bagaimana kau akan melakukan itu, Naiman? Apakah kau mengandalkan beberapa gelandangan yang selamat?" Dan Naiman menjawab, "Satu orang pemberani lebih kuat dari 1000 pengecut, Bagatur. Aku bisa menjatuhkan kalian semua. Lalu Bagatur mengatakan, "Yang bisa kau lakukan hanyalah mengunyah negara yang dibentuk oleh Genghis Khan." Dan Naiman menjawab, "Bagaimanapun, kau akan menemukan hukuman yang pantas kau dapatkan." Lalu Bagatur mengatakan, "Ghazan Han tidak akan membiarkanmu pergi." Namun Kam berkata, "Tidak ada yang melawan Gok Tengri yang dapat mencelakakan yang mulia Naiman." Lalu Bagatur mengatakan, "Kau adalah alasan dibalik segalanya, Syaman. Kita akan tiba di Tabriz. Kamu juga akan dihukum begitu kita sampai di sana." Sementara itu, terlihat para Alpen yang dalam perjalanan menuju tugas mereka. Cerkutai berkata, "Saudara, kita akan mendapatkan jumlah pemilih. Izinkan aku memberimu beberapa trik sebelum kita berpisah." Lalu Syamil bertanya, "Trik apa?" Dan Cerkutai menjawab, "Bagaimana menurutmu? Trik bagaimana menjadi mata-mata. Misalnya, jalan itu mengarah ke GV, dan lihat bagaimana aku tahu jalanku." Lalu Gobrus mengatakan, "Ya, kami tahu seperti yang kau tahu." Namun Cerkutai mengatakan, "Seperti yang ku tahu? Hah? Katakanlah bahwa orang-orang kafir akan mengekspos kalian. Lalu apa yang akan kalian lakukan? Bagaimana kalian akan menyelinap keluar dan mengubah penampilan kalian?" Dan Gobrus menjawab, "Kami tahu cara terbaik untuk melakukannya. Selama bertahun-tahun tidak ada orang kafir yang mampu mengekspos kami." Lalu Besungur bertanya, "Kenapa kamu membuat Cerkutai? Konur juga mata-mata yang sangat baik." Mendengar ini Konur mengatakan, "Astagfirullah."
Lalu Cerkutai mengatakan, "Dulu waktu aku di Kopruhisar banyak yang aku lalui, tapi aku tidak berhenti. Apakah kalian tahu kenapa? Karena Cerkutai tidak berhenti. Oh, Inegol, hari-hari ketika aku menyamar di depan Olof, tapi tidak ada yang tahu. Oh, kalian harus banyak belajar dari Cerkutai." Namun saat Cerkutai berbalik, tidak ada siapapun di sana. Semua Alpen lainnya telah meninggalkannya sendirian untuk misi mereka. Menyaksikan itu, Cerkutai berkata, "Oh, Cerkutai, dengan siapa aku berbicara?" Kemudian dia pun pergi dari sana. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.